Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Em, Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait teori musik dasar. Jadi ada beberapa hal atau beberapa konsep ketika kita ingin memahami ataupun memperjelas terkait konsep musik itu sendiri. Nah, beberapa hal diantaranya seperti sistem penulisan ataupun bagaimana cara membaca karya musik yang sudah ditulis itu sendiri. Dan salah satu istilahnya yang paling terkenal adalah disebut dengan not balok. Jadi apa itu not balok? Not balok sebenarnya adalah sistem penulisan sebuah lagu atau bisa dikatakan karya musik, dan di dalam notasi musik nada itu dilambangkan oleh not. Jadi saya akan mencoba membuat mappingnya dulu. Di sini ada notasi balok. Jadi memang kalau bisa dikatakan notasi balok itu merupakan suatu sistem sistem penulisan yang mana dari apa ya, lagu atau karya musik. Nah, dalam notasi musik, nada tadi saya katakan dilambangkan sebagai not. Jadi di sini ada nada, nah nada di sini dilambangkan sebagai not atau notasi. Nah, notasi musik standar saat ini adalah notasi balok, walaupun ada beberapa di antaranya ada not angka gitu ya, ataupun yang lainnya gitu yang pada dasarnya gitu ya. Dalam notasi balok itu ada garis paranada, ada lambang gitu ya, baik ini untuk ketinggian ataupun durasi nada tersebut. Jadi notasi balok sendiri, si balok itu dari ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, ada A, ada B, dan lagi ke C, tapi ini aksen satu atau oktav satu yang bisa dikatakan ini bisa lebih tinggi yang C ini dibandingkan yang C ini. Jadi ini yang disebut dengan konsep notasi balok. Nah, unsur-unsur dalam not balok gitu ya, itu ada apa aja? Yang pertama ada garis paranada. Garis paranada, kemudian yang kedua ada garis birama. Kemudian ada satu lagi namanya kunci atau orang menyebutnya clef bahasa asingnya. Nah, oke. So kita mulai dari yang pertama, ada garis paranada. Nah, cara membaca not balok otomatis yang pertama adalah kita harus memahami dulu konsep garis paranada. Dan untuk menulis not balok, kita juga memerlukan garis paranada yang berjumlah 5 garis, dan urutan itu dihitung dari bawah ke atas, dan not itu bisa ditulis pada garis maupun pada spasi. Nah, teman-teman bisa juga membeli buku khusus paranada gitu ya, atau garis paranada yang di sana teman-teman tidak perlu menggambar, langsung tinggal menuliskan nadanya. Jadi saya akan mencoba memperlihatkan konsep garisnya. Nah, ini merupakan contoh dari garis paranada. Kalau teman-teman melihat gitu ya, di sini ada beberapa garis. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Jadi saya katakan ada 5 garis dan ada 4 spasi. 1, 2, 3, 4. Jadi di setiap garis paranada ini gitu ya, ada 5 garis dan ada 4 spasi. Dan not baloknya itu bisa ditulis pada garis maupun spasi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua tadi apa ya? Garis birama. Nah, kalau ngomongin garis birama, di dalam paranada terdapat garis-garis yang memisahkan not dengan ketukan atau jumlah ketukan sesuai dengan tanda birama. Misal nih 4/4, maka setiap satu bar ada 4 ketukan. Nah,
kalau bisa kita katakan ini yang disebut dengan garis birama. Jadi ini disebut garis paranada, ya ada 5 garis, ada 4 spasi. Ini yang disebut dengan garis birama. Nah, garis biramanya adalah ini. Nah, kalau birama perbar ini yang ada di dalam sini. Ini yang disebut dengan birama perbar. Tapi kalau garis-garis yang tegak lurus ini disebut dengan garis birama. Sampai sini sudah bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada istilah fine bar line. Fine bar line itu adalah garis penutup berupa garis birama ganda untuk menandai akhir dari not ataupun karya musik atau partitur musik itu sendiri. Nah, fine bar line itu bisa saya gambarkan contoh seperti ini. Ini kita pertebal. Ini kita pertebal. Kemudian di sini ada garisnya. Nah, ini disebut dengan fine bar line, bisa terlihat ya. Ini yang ini. Jadi kalau seperti ini lanjut bisa, tapi ketika sudah ada tanda seperti ini disebut dengan fine bar line atau garis penutup, di mana lagu itu berakhir, set, selesai, kayak gitu. Atau ada lagi disebut dengan repeat atau tanda ulang, di mana lagu itu diulang sekali lagi hingga tanda selesai atau fine bar line. Nah, tanda ulang ini bisa dibuat bulatan 2 seperti ini di antara spasi kedua dan spasi ketiga di dalam garis paranada ini. Ini disebut dengan tanda repeat, bulat 2. Kelihatan ya? Oke, good. Kemudian juga ada pengenalan yang ketiga tadi ya, atau disebut dengan tanda kunci atau clef. Nah, pada awal paranada kita wajib untuk menempatkan kunci atau yang disebut dengan clef untuk menentukan nada kunci. Jadi sebelum teman-teman nanti membuat notasi balok gitu ya, itu perlu ada kunci atau tanda kunci. Nah, ada 3 macam tanda kunci, yaitu kunci G atau triple clef. Ini sudah langsung otomatis di sini. Ini disebut dengan kunci G, gitu ya. Ada juga kunci F. Kunci F itu bentuknya seperti ini. Jadi saya coba gambarkan di mana ya. Oke, di sini ya. Seperti ini. Nah, kemudian titik 2 di sini. Ini yang disebut dengan kunci F. Kemudian ada lagi sebenarnya, tapi jarang dipakai, yaitu disebut dengan kunci alto. Kunci C, C alto, C tenor gitu ya, atau movable key biasanya sih kayak apa ya? Kita coba gambarkan. Misalkan ini kunci C alto gitu ya. Ini kita tebak-tebak, kemudian ini kita ada spasi dikit gitu ya. Ini, kemudian nanti pasang seperti ini. Nah, ini disebut dengan kunci C alto. Kalau C tenor gitu ya, ini di atasnya. Bentuknya sama seperti kunci C alto, tapi naik 1 gitu posisinya ya. Nah, set. Yap, habis. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini saya ulangi, ini adalah G, ini adalah F, ini adalah C alto, dan ini adalah C tenor. Nah, penulisan notasi balok yang benar itu idealnya adalah berbulat oval pada kunci G. Nah, letak not G adalah pada tanda garis paranada kedua yang dilewati lengkungan spiral kunci G. Coba kita lihat garis kedua. Saya akan next saja biar bisa fokus ke yang materi ini di gambarnya. Nah, contoh kita ambil di sini. Kita lihat bahwa di sini ada letak not G atau clef G atau kunci G. Nah, pada garis paranada kedua, berarti di sini dari bawah yang dilewati lengkungan spiral kunci G. Kemudian kita bulati. Nah, ini yang disebut dengan kunci G. Seperti ini. Ini kunci G. Nah,
sedangkan pada kunci F, letak not F itu berada pada garis paranada keempat yang berada pada 2 titik kunci F. Coba kita kembali lagi. Nah, kalau kita melihat di sini ada kunci F gitu ya, berarti G-nya, F-nya di mana? Ya di antara sini. Nah, ini disebut dengan kunci F. Ini F, terus tadi kita lihat ada yang G. Ini disebut dengan kunci G. Seperti itu. Nah, sedangkan pada kunci alto atau C alto pada garis paranada ketiga. Tadi kita lihat ya. Di sini. Di antara garis ini. Yap, ini kunci C, kemudian kalau yang C tenor berarti di sini. Ini C. Ini C, ini C, ini F. Terus yang tadi kalau kita gambarkan di sini ya, mukanya di sini G. Nah, kunci yang paling sering digunakan dalam suatu komposisi musik gitu ya, misalkan lagu-lagu populer atau lagu-lagu anak usia dini itu yaitu kunci G dan juga kunci F. Sedangkan kunci C alto itu biasanya digunakan untuk notasi viola, alto viola biasanya sih. Seperti misalkan kayak simfoni orkestra gitu ya, itu biasanya menggunakan kunci alto. Dan untuk kunci apa ya, musik-musik populer biasanya paling banyak sih menggunakan kunci G dan kunci F gitu. Oke, let's see. Kita akan coba menuliskan not sesuai dengan letaknya pada garis paranada yang menggunakan tanda kunci G. Kita coba ya, teman-teman ya. Dari sini aja deh. Di sini kita mulai dari kunci C, kemudian di sini ada D, gitu ya. Kemudian di sini ada E, kemudian di sini ada F, kemudian di sini ada G, kemudian di sini ada A, ada B, ada C, ada ya kan? C. Ya ini dulu deh yang tadi saya sebut dengan C aksen atau C oktav 1 dengan C aksen. So C, D, E, F, G, A, B, C. Terlihat jelas ya? Ini harusnya nempel sih. Nah, jadi ini adalah posisi atau contoh penulisan not sesuai dengan letaknya pada garis paranada yang menggunakan tanda kunci G. Jadi di sini ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, ada A, ada B, ada C. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh penulisan not sesuai dengan letaknya pada garis paranada yang menggunakan tanda kunci F. Ya, kita coba deh. Ini kita silang aja, kita buat notasi F gitu ya. Sorry, ya, sip. Jadi di sini ada C gitu ya, ada D, ada E, sorry 3/4 ya. C, D, E ya. Di sini ada F, ada G, ada A gitu ya. Ada B, B-nya nempel, kemudian ada C. Oval, sorry, oval. Yep. Ya. So, C, D, E, terus ya F, G, A, B, dan C. Ini adalah contoh penulisan not sesuai dengan letaknya pada garis paranada yang menggunakan kunci tanda F. Silakan bisa diingat, dihafal. Jadi misalkan nanti dengan menulis kunci D, kunci C, kunci E, kunci F gitu ya, itu bisa menuliskannya dengan benar. Nah, kemudian
Ada juga sebenarnya penggunaan kunci G dan kunci F secara bersamaan yang disebut dengan konsep grand staff. Kalau teman-teman melihat ya, C di sini dengan C di sini itu kan berbeda. Tapi pada prinsipnya ini notasi yang sangat keren ketika teman-teman menggabungkan. Kalau ini digabungkan disebut dengan istilah grand staff. Nah, tetap pada kunci piano, gitu ya. Biasanya sih kalau kunci-kunci seperti ini populer kunci gitar, kunci piano, gitu ya, ataupun musik-musik tradisional yang dikembangkan berdasarkan lagu-lagu populer, gitu ya. Misalkan kayak musik angklung, gitu ya. Kemudian musik kentong, gitu yang nadanya sama dengan nada piano, gitu ya, atau malah justru sebaliknya ya, piano itu terinspirasi dari angklung, gitu ya, ataupun kentong yang ya biasanya ada di Jogja, gitu ya, di Solo atau di ya kota-kota budaya lain yang seperti itu. Biasanya middle C-nya itu di posisi chord C, gitu ya, di piano. Dan ini disebut dengan grand staff itu sendiri. Dan letak pada piano biasanya untuk oktav 1 itu berada pada kunci F, kemudian nanti setelah dari C selesai, C ini dengan C ini itu sama, gitu, nanti posisinya di pianonya itu, kemudian setelah itu baru dilanjut ke, ya semakin ke kanan kalau kita bicara piano itu semakin ke kanan. So, ada juga konsep yang disebut dengan garis bantu atau ladder line. Jadi setiap nada tinggi, tadi saya sudah coba membuat ya istilahnya seperti ini, tapi saya belum gambarkannya. Jadi ada juga namanya garis bantu atau ladder line. Jadi setiap nada tinggi atau nada rendah yang tidak dapat ditulis dalam para nada ini bisa ditulis dengan garis bantu. Nah, panjang garis bantu cukup untuk menulis satu not. Jadi tidak ada patokan garis bantunya harus panjang apa gitu enggak. Yang terpenting cukup untuk menulis notnya. Contoh tadi saya tulis ya, misalkan kita ambil dari G deh, D, C, kita lanjut lagi di sini, B, E, bis E, F ya, kemudian G. Nah, ini kan mulai di sini kan nggak mungkin sendiri gitu ya. Nah, di sini kita bisa mulai nambahin nih, gitu. Disebut dengan garis bantu. Yang penting cukup gitu. A, kemudian di sini ada B, gitu ya. Kemudian C, berarti kan ada dua di sini untuk memberikan pemahaman bahwa oh di sini ada B, berarti di sini ada C. Berarti di sini ada D, gitu ya. Kemudian oh berarti naik lagi, berarti tambah satu lagi. E, gitu ya. F. Ini biasanya paling tinggi sih. Gitu. Jadi saya tulis di bawah C, D, E, gitu ya. F, G, A, B, C, D, E, F. Yup, that's it. Garis bantu. Kemudian ini nada dari C ke F yang sudah F-nya ada berapa kali? Ini ada 3 kali kan, sangat tinggi di nadanya. Jadi kalau misalkan Anda main di piano atau main di gitar gitu ya, itu F-nya itu udah tiga oktav itu sendiri. Yang C juga sama, ya kan? Di sini sudah ada nambahin lagi persis seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan garis bantu atau ladder line. Nah, selanjutnya ada istilahnya birama. Nah, ini penting banget nih birama nih. Kayak jadi setiap awal pada partitur lagu atau karya apapun itu di dalam musik ya, perlu dituliskan sebuah nada yang disebut dengan tanda birama. Jadi tanda birama itu disebut juga tanda sukat dan terdiri dari dua angka yang disusun ke bawah seperti kayak angka pecahan, kayak apa, teman-teman pasti tahu kayak 1/4, 2/4, 3/4 gitu ya, 4/4. Jadi kayak konsep angka pecahan nih gitu loh. Misal saya tulis di sini ya, saya sudah coba menuliskan, ini otomatis di buku ini ada 4/4. Ini kan kayak konsep pecahan sebenarnya kan. Nah, angka yang di atas adalah pembilang. Jadi ini disebut dengan pembilang. Maksudnya apa? Ya pembilang penyebut, teman-teman tahu ya konsep matematika dasar. Menunjukkan jumlah ketukan kalau disebut dengan pembilang. Di dalam satu birama itu ketukannya berapa? Oh ini ada 4. Nah, sedangkan angka yang di bawahnya atau tadi saya katakan penyebut itu
penyebut itu menerangkan jenis not yang memperoleh satu ketukan gitu loh. Contohnya gini deh, misalkan aja 4, berarti angka 4 di atas ini gitu ya, itu menunjukkan ada 4 ketukan tuh. Wah, jadi dalam satu birama ini kan 4 ya pembilang, berarti ada 4 ketukan dalam satu birama. Jadi di dalam lokasi ini ya, birama perbar ini itu ada 4 ketukan. Tua, gapa, tua. Kalau sudah tua, gapat lagi, itu berarti bukan di sini lagi, tapi sudah di sini. Nah, 4 yang di bawah ini berarti menunjukkan sebuah not seperempat yang memperoleh satu ketukan atau 4 beats. Jadi tua, gapa, tua, gapa, tua, gapa, tua, gapa. Itu 4/4. Jadi di sini ada dalamnya ada 4 ketukan, gitu ya. Dan di bawahnya menunjukkan sebuah not seperempat, gitu loh. Nanti nambah lagi 4 lagi, 4 lagi seperti itu. Nah, angka yang lainnya, misalkan aja kayak 2/4, gitu ya. Kalau ngomong 2/4 berarti hanya ada 2. Contoh. Nah, gitu ya. Berarti ini hanya tua, gapa, seperti itu. Kalau ini contoh bulat, bulat, 4. Ini bulat. Kemudian ada lagi 3/4, ada 6/8. Kalau 3/4 berarti di dalamnya hanya ada 3, ketukannya seperempat atau notnya seperempat. Itu yang disebut dengan tanda birama. Ada 2/4, 3/4, 4/4 gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan nilai not atau value not. Nah, saya akan menuliskan di tempat yang lain, gitu ya. Sini aja deh. Jadi nilai not tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya tuliskan gitu. Jadi ada istilahnya not penuh. Ini bentuknya seperti ini. Tanda istirahatnya seperti ini. Gitu ya. Nilainya 4 ketuk. Ada not seperti setengah atau per 2. Posisinya seperti ini. Ya. Tanda istirahatnya seperti ini. Ini 2 ketuk. Ada not seperempat. Posisinya seperti ini. Enggak, saya lupa. Kalau nggak salah. Ya benar deh. Ini tebal dikit. Ya, benar-benar. Ini kemudian ini. Ini 1 ketuk. Tuh. Nah, ada lagi not 1/8. Kasih flag. Gitu. Ini mudah kalau yang ini nih, pas itu apa ya? Ya, mestinya mudah. 1/8 berapa? 16. 16. Flagnya ada 2. Sama ininya juga ada 2. Ini 1/4. Kemudian ada 0. Pas buat nulis gitu, biasanya paling asik sih seperti 32. Ini kayak lagu-lagu yang pakai speed gitu tuh biasanya mainnya di 16 seperti 32. Kalau teman-teman baca partitur ya, untuk lagu ya saya suka Dream Theater gitu ya, lagu-lagu Dream Theater itu biasanya mainannya di sini. Dan itu speed, sekitar itu wah, produksi luar biasa ya. So here is value not.
ya not value yang intinya ini bentuknya not baloknya. Ini kalau tanda istirahat. Jadi tanda istirahat itu gimana sih? Tanda berhenti tidak ada nada. Itu disebut dengan tanda istirahat. Jadi misalkan ketukannya tetap jalan, tapi itu nggak ada nada di situ. Contoh, misalkan ini ya, kalau ini not penuh gitu ya, kita sebut misalkan ada suatu nada. Ta, empat, empat ketuk. Kalau tanda istirahat, masuk. Ta, istirahat. Ta, ta. Jadi panjangnya empat ketuk di sini. Nah yang ini istirahat, berarti nggak ada suara, tapi ketukannya tetap jalan. Kemudian yang kedua, sama, kalau empat ketuk, berarti ini dua ketuk. Misalkan ta, ta, kayak gitu. Dua ketuk. Jadi ada dua ketuk, kalau di sini dua ketuk yang istirahat, kita coba. Ta, masuk. Ta, misalkan satu ketuk, sorry, satu istirahat, satu ketuk, dua ketuk istirahat, gitu ya. Dua ketuk nada, dua ketuk istirahat. Ta, ta, ta. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian yang ini seperempat atau satu ketuk, gitu ya. Jadi misalkan 4/4 gitu ya di dalam itu. Jadi ada ta 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 ta, gitu. Kalau ketukannya di sini, kan ini istirahat nih, berarti ada suaranya. Tapi misalkan aja setengah dari 4 ketuk gitu ya, dua ketuk ada suaranya, dua ketuk nggak ada suaranya, ta 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 ta, itu contoh. Kemudian ada lagi setengah. Nah kalau setengah ketuk atau not 1/8 gitu ya, ada flagnya. Kemudian di sini ada apa namanya, tanda istirahat juga setengah ketuk. Maksudnya setengah ketuk apa? Berarti di dalam satu ketukan itu ada dua nada. Ta 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 ta, kayak gitu. Jadi semakin ke bawah itu semakin cepat. Kalau saya ulangi ya, kalau 4 ketuk kan ta panjang. Kalau 2 ketuk ta ta, gitu, mulai ada nada-nada lagi. Satu ketuk, berarti per ketukan itu ada nada. Ta 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 ta, gitu. Nah, kalau yang setengah ketuk, jadi di satu ketukan ada dua nada. Ta 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 ta. Kalau seperempat ketuk bisa diikuti ya. Jadi di dalam satu ketuk itu ada empat nada. Ta 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 ta. Kayak gitu. 1/8 berarti di dalam satu ketuk ada. Oke. Contohnya. Oke oke ini dua ya. Nah, itu contohnya. Tapi ya untuk tahap newbie pemula gitu ya, atau yang baru belajar gitu, ini dulu deh, 4-2-1 dulu. 4-2-1 lagu-lagu basic ya, misalnya kayak Let's Joy, ya lagu-lagu tradisional anak-anak. Nanti akan saya kasihkan beberapa clue gitu ya, untuk ini loh contoh lagu-lagu yang simple tapi bisa enak juga dimainkan ya. Itu yang disebut dengan not value gitu, dan ya tanda istirahat tadi ya, rest sign. Intinya tadi not yang tidak bunyi, namun tetap ada nilainya, walaupun nggak bunyi tapi tetap ada ketukan. Dan ya ada dua tipe tanda birama sebenarnya dalam disiplin musik ini yang kita diskusikan. Sebenarnya komposisi musik-musik barat, yang mana memang ya secara internasional itu diakui untuk bisa ya mainkan, dipelajari, orang bisa membacanya gitu ya. Simple meter, compound meter gitu ya. Jadi kayak simple meter angka itu kayak ada tiap ketukan itu harus dibagi 2 atau 3 atau 4 gitu. For example saya akan coba gambar. Jadi coba saya coba ya kembali lagi ke sini. Kembali lagi. Jadi misalkan saya akan coba ambil dari
Oh, berapa? 2/4 kali ya. 2/4. Kemudian di sini kita coba satu nada gitu. Kemudian di sini ada 4. 1, 2, 3. Flagnya berarti kan 2 kali lipatnya ini ya. Flagnya ada 2. Nah, ini contoh. Kemudian di sini ada di sini ada dan di sini A. Oke, kita coba lihat 2/4. Adanya sama. Tadi ya saya coba contoh 2/4. Berarti di dalam ini ada 2 ketukan di dalam satu birama yang nilainya seperempatan, begitu kan? Jadi misalnya ta 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 ta, ta. Sorry, kebanyakan ya. Ta 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 gitu kan. Ta 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 kayak gitu. Jadi ketukannya ada 2. Tu wa tu wa tu wa tu wa di dalam satu birama ini. Tapi bunyinya kan beda-beda. Ada yang ini kan cuma 2 langsung ya. Ta selesai. Kalau yang ini satu-satu. Ta ta gitu ya. Kalau yang ini satu, ini setengah. Kan ini satu sebenarnya tapi dibagi 2 kan tadi di time apa? Nilai notasinya. Jadi di sini ta, di sini ta ta. Tapi di satu ketukan ta 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 ta. Kalau di sini berarti kan 2 kali lipatnya ya. Di sini ada ta ta, berarti di sini ada ta 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 ta, kemudian ta 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 ta. Sering punya ta 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 ta. Oh, punya kan lagi. Ta 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 gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian ada 1/4, kita coba 3/4 deh. Si, oke, seperti ini sama. Ini berarti kan satu ketukan, satu nada gitu ya. Nah, kalau yang ini coba. Nah, set, 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 set. Bisnisnya set, 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 set. Ini 3 ketukan kan, tapi di dalam nadanya beda-beda semua. Gitu. Terus ini saya kasih yang 2, gitu ya. Saya kasih 1. Ya, oh iya saya lupa tadi. Sorry. Bukan yang ini. Kasih titik. Ini beda nih. Oke. 3/4, teman-teman. Jadi misalkan dari yang paling ini dulu deh. Jadi ada nada yang cukup dikasih titik gitu. Nah, ini artinya apa titik gitu ya. Titik itu adalah setengah dari nilai di depannya. Jadi misalkan ini ada 2, berarti titik itu setengahnya dari 2 berapa? 1. Di total berapa? 3. Gitu. Jadi ini 3 ketuk sebenarnya. Cuman yang di sini kan 2 ketuk. Tapi ada titik 1 kecil di sini. Nah, ini 1 ketuk artinya seperti itu. Nah, kemudian ini 1 ketuk, ini 2 ketuk gitu ya. Jadi kalau di sini dan kita coba ada ya. Ta selesai. Kalau yang ini berarti kan 2 ketuk dulu itu baru 1 ketuk. Ta 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 seperti ini. Nah, kalau yang ini, nah ini asik nih. Ini ada setengah ketuk di seperempat ketuknya ya. Jadi di sini ada di satu ketuk ada yang 2 nada, ada di satu ketuk ada yang 4 nada. Contoh ta 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 gitu kan ta 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 gitu kan di sini berarti 3 ta 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 simple gitu. Kemudian nah ini 4/4 wah ini asik nih contoh aja bisa gitu ya. Seru bulat nah hop. Nah, ini bisa ada aja. Ini sorry gitu ya. Ya, bisa.
Yes, oh sorry ini. Nah, ya, dua dua empat, gitu ya. Dua tiga empat, satu dua tiga empat. Ini kan garisnya dua, ini garisnya satu, ya. Jangan lupa ini empat. Jadi kalau ini punya ta ta ada ta ta, gitu. Tua tua gapa, jadi ta ta. Kalau yang ini ta 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 ta. Kalau yang ini ta 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 ta. Ya benar. Ta sorry. Ta 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 ta. Ini ta, ulangi ya, yang ini sama ini ya. Ta 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 ta. Yang ini ta, itu yang disebut dengan simple method. Nah, ada juga yang kompon. Kompon itu kayak signature yang 9, 6, 9, 12. Tiap ketukan punya dot not, dan tiap ketukan itu dikembangkan menjadi 3 hitungan. Misalkan kayak 6 per 8, 9 per 8, 12 per 8. Gitu. So, sebenarnya double sih. Jadi kayak hal-hal seperti itu. Jadi kayak misalkan 3 per 4, 6 per 8 gitu ya. Ada juga 12 per 8 seperti itu. Kalau dibuat diagram, saya coba pengen membuatkan diagram untuk teman-teman. Jadi kayak simple as this sebenarnya. Set kayak apa pohon faktor gitu. Sebenarnya gitu kan. Ini kalau bicara kan sebenarnya ini dua, gitu kan, ini satu dipecah lagi jadi setengah, gitu kan ya, setengah, ini dipecah lagi ya udah kan gini sebenarnya. Nah sebenarnya kan ini 4, ini 2, ini 1, gitu ya, ini setengah, gitu ya, ini seperempat, ada lagi kan ya seperdelapan, ininya 3, sesederhana itu sebenarnya kan, kelihatan ya? Ya oke. Okay. Tangkai, tadi saya buatin tangkai, tadi saya belum jelasin. Nah, ini tangkai namanya. Jadi digunakan untuk membantu menentukan nilai sebuah not sih. Memang sangat penting untuk menggambarkan tangkai not ini dengan posisi yang benar. Not dari garis tengah paranada ke bawah punya tangkai not ke atas, ya. Sedangkan not dari garis tengah paranada ke atas itu punya tangkai not ke bawah. Not yang berada di garis paranada tengah atau ketiga dapat ditulis dengan baik ke atas ataupun ke bawah. Jadi kalau ke atas saya gini ya, kalau posisi di atas itu tangkainya ke bawah. Tapi kalau posisinya notnya di bawah sini, gitu ya, itu tangkainya ke atas. Jadi bukan, nah misalkan kayak gini nih, misal ya, ini bukan kayak gini, tapi ini salah, tapi seperti ini. Nah, atau dibaliknya. Sama, ini juga, ini bukan kayak gini, tapi ke atas. Contohnya. Baik. So, what next? Metronom. Ya, metronom. Teman-teman bisa download di Play Store, banyak banget sebenarnya metronom itu, dan fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Ini saya nggak promosi, tapi saya coba ada satu aplikasi menarik, metronom Beats. Feel free to add, ya, download in Play Store. Di mana metronom itu alat yang menghasilkan beat atau detak yang teratur per menit, gitu ya. Dan metronom ya mulai diperkenalkan abad ke-19 dan dipatenkan oleh Johann Mauser 1815. Jadi sudah ada orang yang memakai, sudah mematenkan, dan sebagai alat bantu musisi dalam melatih tempo sebenarnya si konsep metronom itu dengan irama secara konsisten. So, for example,
Nah, jadi temponya itu stabil gitu loh. Contoh tadi ya, saya akan coba pakai nada ini, nada yang 4 ketuk. Ta, ta. Nah, kan nadanya stabil. Ini di adagio gitu. Atau kita percepat gitu ya, andante. Ta, 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 ta. Nah, misalnya gitu. Ta, 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 ta. Itu dulu. Nyamannya kalau pakai metronom tuh gitu. Atau langsung cepat-cepat lagi. Moderato deh. Gini kalau udah tahu pakai metronom seru. Nah itu contoh gitu ya. Sistem membaca notasi fix do yaitu sistem do tetap yang pertama itu sih nada C dalam tangga nada apapun yang selalu dibaca do. Misalkan dalam tangga nada D mayor ataupun C mayor ataupun lainnya. Nah, dan ada juga movable do atau do berpindah. Nah, biasanya pakai tanda crash. Contoh, kalau do re mi fa sol la si do kan simbolnya gini ya. Do re mi gitu ya. Oh sorry, do mi fa sol la si do ya berarti. Do re mi, iya benar ya. Re mi, do-nya kan yang bawah tadi ya. Re mi fa sol la, udah deh. Si do re. Kelihatan nggak yang atas ini? Jadi ini re mi, sorry, mi fa sol la si do re. Tadi saya katakan kan do-nya itu D mayor, misalnya D mayor, berarti dari D, F, G, B, C. Ini yang disebut dengan fixed do atau do tetap. Ya D naik ke E, naik ke F. Nah, kalau misalkan movable do, gitu ya, itu kita bisa punya nada do tidak selalu pada nada C, tapi juga berpindah sesuai dengan tangga nadanya. Misalkan D mayor. Berarti kalau D mayor itu crash-nya itu ada di Mi sama C. Di F crash sama di C crash. Jadi kalau kita bicara F crash-nya berarti di sini. F crash, jadi di sini ada F crash gitu sama di C crash. Yep, that's it. Konsep seperti ini nanti kita bisa sampaikan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana membangun konsep modulasi C ke F. Misalkan teman-teman gini, memainkan lagu cicak-cicak di dinding. Ada nada suara yang tenor atau sopran atau alto atau bass, misalkan gitu. Nadanya nggak bisa disamain misalkan. Oh ada anak-anak misalkan dia cempreng banget gitu. Dia cocoknya di C nih gitu. Tapi ada yang anak-anak yang ngebas banget dan nggak cocok di C, harusnya di E. Nah kita bisa menyesuaikan itu gitu. Jadi nggak bisa, jangan sampai kita memaksakan apa yang kita inginkan. Padahal anak-anak itu misalkan targetnya menyanyikan lagu Anda itu adalah anak-anak. Yang ada malah nanti fals kayak gitu. Nah jadi kita bisa menyesuaikan, nada kita bisa menyesuaikan, lagunya, tangga nadanya bisa menyesuaikan. Nah, seperti itu sih yang bisa saya sampaikan mungkin untuk pertemuan sesi sesi diskusi ini gitu. Nanti akan ada materi-materi lainnya itu yang pasti akan lebih menarik. Mulai dari kita sebut apa tadi ya? Kita tadi belum diskusi ya, ada Dante, ada moderator dan sebagainya. Nanti kita akan sampaikan tanda tempo, dinamika, kemudian nanti ada tanda mula, gitu ya, crescendo, ada juga, kayak fermata, crescendo, decrescendo, legato, staccato, gitu-gitu. Kemudian, nah ini tangga nada atau scale, ini nanti di next meeting. Video ini ataupun nanti kita diskusi secara langsung yang mana tangga nada itu 1, 1,5, 1, 1, 1,5, nah yang gitu-gitu.
minor, mayor, jadi memudahkan kita untuk membuat notasi. So, nanti akan saya coba sampaikan juga, mungkin ada beberapa hal terkait penugasan, nanti bisa saya upload khusus di mata kuliah saya di seni musik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat, tidak hanya untuk mahasiswa saya di mata kuliah seni musik, tapi juga untuk masyarakat luas. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.